Untuk menaikkan birahi pada murai batu yang udah berjodoh tapi nggak kunjung-kunjung untuk bertelur dan produksi, yang kita harus lakukan adalah mengeluarkan dari kandang ternak keduanya antara betina dan pejantan dan melakukan terapi penjemuran. Ini cara yang paling efektif dan manjur dan ampuh untuk menaikkan birahi keduanya. Dan di samping itu, untuk menunjang birahinya, jangan lupa EF yang bernutrisi tinggi. Ini yang harus kita perhatikan. Yang penting adalah kita memberikan EF yang paling bagus, yaitu kroto, ulet Hongkong, ulet kandang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama channel Sarang Kicau CBP, channel yang membahas tentang seputaran perawatan burung kicau dan kreasi-kreasinya. Di video kali ini saya akan mengangkat tema tentang cara menaikkan birahi pasangan murai batu jantan dan betina agar cepat kawin dan segera berproduksi. Banyak pertanyaan dari teman-teman di luaran sono yang menanyakan hal ini. Di sini saya akan menjelaskan dan sekalian menjawabnya. Oke, langsung saja. Biasanya teman-teman para pecinta murai batu, khususnya pemula yang sedang beternak murai batu, yang mereka alami ketika penjodohan dan berhasil, yang diharapkan tentunya segera bertelur dan berproduksi. Padahal burung yang sudah angkut sarang, tetapi burung tersebut itu nggak kunjung produksi dan bertelur. Ini sebenarnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan, seperti indukan itu masih muda, indukan itu berlemak, dan indukan itu kurang sehat, serta indukan itu kurang birahi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan salah satunya ya, yaitu bagaimana cara menaikkan birahinya. Hal yang harus kita perhatikan yaitu kita pantau terus antara kedua pasangan yang baru berjodoh. Kita pantau terus, kita lihat ada tanda-tanda dia mau produksi enggak. Kalau emang enggak, kita harus lakukan proses selanjutnya. Karena tanda-tanda murai sudah berjodoh dan birahi biasanya ada urutannya, yaitu indukan tersebut akan unjal dan akan angkut sarang. Setelah itu indukan akan melakukan proses perkawinan, dan setelah itu indukan akan segera bertelur. Itu urutannya. Tapi kadang-kadang teman-teman salah dalam persepsi. Dikira kalau indukan udah berjodoh, angkut sarang, lalu akan bertelur. Itu kalau menurut saya kurang tepat dan salah ya. Yang benar itu biasanya itu berjodoh, angkut sarang, kawin, dan bertelur. Itu urutannya. Kalau sudah kita pantau dan ternyata burung tersebut tidak bertelur ya, cuma angkut sarang kok enggak bertelur gitu, lama bertelurnya. Yang kita harus lakukan adalah kita harus mengeluarkan kedua indukan tersebut dari kandang ternak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus melakukan terapi penjemuran. Cara ini yang paling efektif dan manjur, ampuh untuk menaikkan birahi kedua indukan tersebut. Dan di samping itu, untuk menunjang birahinya, jangan lupa EF yang bernutrisi tinggi. Ini yang paling penting. Yang paling bagus adalah kroto, ulet Hongkong, ulet kandang, cacing, dan selain itu makanan yang utama adalah jangkrik. Kalau jangkrik emang harus kita berikan dan wajib bagi murai batu. Tapi untuk jenis EF ulet Hongkong, banyak yang menafsirkan kurang bagus katanya untuk murai batu. Karena kalau kata-kata mereka itu ulet Hongkong bisa menyebabkan ini itulah apalah ya, yang menyebabkan itu murai batu katanya bisa jadi cabul dan katarak. Itu kalau menurut saya itu malah kurang tepat. Tapi ya emang ya, kalau pemberiannya itu kebanyakan atau berlebihan, ya pasti
pokoknya kurang bagus lah, karena semuanya itu kalau yang namanya berlebihan itu emang kurang bagus. Walaupun itu di burung apa di manusia juga, kalau emang kebanyakan sesuatu emang itu kurang bagus. Makanya dalam pemberian yang harus kita lakukan itu adalah yang paling bagus adalah menakarnya. Yang penting itu cukup, itu yang paling penting. Untuk takarannya ya, yang biasa saya lakukan itu untuk pemberian ulet Hongkong itu biasanya 1 sendok makan itu udah cukup. Dan ulet kandang juga sama 1 sendok makan, kroto juga sama 1 sendok makan, dan cacing, kalau cacing itu biasanya saya berikan setiap 2 hari sekali. Cukup 3 ekor saja, itu cukup untuk memenuhi nutrisi kebutuhan murai batu yang akan kita proses ya, kita proses untuk menaikkan birahinya, itu udah cukup. Dan untuk pemberian ulet Hongkong, kroto, ulet kandang ya, bisa diberikan itu setiap hari. Itu diberikan di pagi hari saja itu udah cukup. Di siang, di sore hari itu nggak usah kita berikan. Yang penting dalam pemberiannya itu harus kita konsisten ya, selama menaikkan birahinya agar cepat berhasil. Ingat ya, kita harus memberikan itu setiap hari, di pagi hari saja itu udah cukup. Karena untuk takaran dan porsi seperti ini, kalau menurut saya sendiri itu takaran yang pas ya. Dan kita harus imbangi dengan penjemuran selama menaikkan birahi. Dalam penjemuran bisa dilakukan di pagi hari saja, antara jam 8 sampai jam 10. Itu juga udah memenuhi kebutuhannya ya. Dan setelah kurang lebih proses ini ya, 1 minggu atau kurang lebih 1 minggu, insya Allah akan berhasil, insya Allah itu. Dan bisa dimasukkan kembali ya kedua indukan tersebut ke kandang ternak, dan insya Allah akan segera berproduksi dan berhasil. Oke teman-teman, bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Bagi teman-teman yang belum jelas bisa dipertanyakan sama saya akan langsung menjawabnya. Dan selanjutnya untuk teman-temanku yang baru bergabung dan menemukan channel ini, bisa di komen, di like, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti dan tidak tertinggal dengan video-video terbaru yang lebih bermanfaat lagi. Oke, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam sehat selalu.